Welcome back to Sibut. Oke. Pemirsa, diskon dari brought to you by GNT. Pastiin download link deskripsi untuk mendapatkan 3 benefit buat kamu. Yang pertama adalah diskon up to 50%. Jadi itu bakal murah banget. Yang kedua adalah pick up service, di mana kamu nggak perlu repot-repot ngirim, nanti diambil. Dan yang ketiga adalah poin. Segala aktivitas kirimanmu akan tercatat sebagai poin reward yang bisa ditukerin, bukan diundi-undi. Grab it fast. Oke, di depan kita sekarang sudah ada Rubicon. Dan sudah pasti kalian bilang Rubicon again, Rubicon again. Tapi kita udah jarang bikin Rubicon ya. Malah penonton live saya itu sering kali tanya, Om, lihat Rubicon, Om. Ini adalah Rubicon yang bisa jadi acuan kamu dalam melakukan upgrade. Rubicon ini build dengan sasis SCX 103. SCX 103 adalah sebuah varian SCX yang enak banget buat kalian main overland ya. Overland ini kalau di dunia RC itu disebut namanya trailing. Tim trailing ekstrim mana suaranya? Tulis di kolom komen. Kenapa kok disebut trailing? Karena dia itu bermain dengan jarak yang cukup panjang dan lama. Di sini SCX 103 punya berbagai macam fitur yang menunjang. Mulai dari ukuran wheelbase yang sangat pas ya. Di sini wheelbase-nya sudah berubah dari 313 menjadi 323. Kenapa kok dijadikan 323? Karena yang punya ini garang gitu ya. Suka mobil yang garang gitu ya. Intinya itu. Jadi kita harus majuin bagian depannya. Buat teman-teman yang tanya, loh Om, kata Om Siput majuin itu jangan depan, tapi mundurin yang belakang. Iya. Cuman untuk beberapa case tertentu, kita majuin depan. Dan perubahannya itu sangat banyak sekali. Bisa perfect nggak? Bisa, tapi perubahannya banyak banget. Lantas kenapa kok nggak yang belakang Om? Kenapa kok yang depan? Karena kita mengejar kompleksivitas dari hardbody-nya ini sendiri. Jadi ya memang inilah harga yang harus ditebus supaya geometri mobilnya itu lebih baik. Overall kalau ditanya maju depan sama mundur belakang, itu enak mana? Enak maju depan. Tetapi untuk aplikasinya, mundur belakang itu jauh lebih safety buat kalian semua, jauh lebih aman, dan mengurangi yang namanya masalah nggak penting. Kalau kalian harus maju depan, panhard berubah, link berubah, servo steering berubah, terus sudut chamber, chesternya juga berubah semua. Ribet cuy. Tapi kalau kamu bisa punya catatannya, enak maju depan. Karena apa? Mobil itu benar-benar bisa bergelantung dengan baik gitu loh ya. Karena titik beratnya itu kan tetap, jadi mobilnya itu bergelantung. Sehingga mobil ini kalau dipakai main itu pada saat nanjak-nanjak itu nggak gampang terjungkir ke belakang. Kalau orang Jawa bilangnya itu ngeblak gitu ya. Ngeblak bahasa Indonesia apa ya? Terpelanting ke belakang gitu ya. Ngeblak itu, definisi ngeblak itu gimana ya? Terjungkal ke belakang. Ini namanya terjungkal itu ke depan coy. Ngeblak. Itu bahasanya. Iya, terbalik ke belakang. Ya, terbalik ke belakang, betul ya? Intinya seperti itulah sob. Kalau kamu bisa mengkoreksi kata bahasa Indonesia saya, karena bahasa Indonesia saya itu jelek banget sob. Tulis di kolom komen ya. Tak tunggu. Dari semua itu kita bisa lihat ya. RC ini compact banget. RC ini didesain bagus sekali. Perkabelannya juga fantastis, ribet banyak karena banyak ornamen ya. Steering servo ada satu, terus ada transmission servo ya, terus ada fitur DIC. Jadi ini akan menambah banyak hal di situ. Ya, mau nggak mau kabelnya nanti kalian lihat itu bisa padat banget. Pada RC ini kita juga dihadapkan di sebuah challenge di mana yang punya itu hobinya pakai baterai gede. Pakai baterai gede enak atau enggak? Ya kalau trailing saya rasa oke-oke aja ya. Lebih baik membawa baterai yang besar daripada gonta-ganti baterai. Itu fair, nggak ada masalah. Jadi ya kita wujudkan. Bodi yang dipakai di sini adalah KYX. Nah, di sini kalian lihat ya, roof rack udah jadi, bumper depan belakang sudah kita pakein juga untuk menambah kegarangan ya. Bumper depannya di model itu ya, kumis kucing ya. Waduh, ini keren banget. Kalau kita nyalain mobilnya, di sini kalian bisa lihat ya. Oke. Di bagian sini ya, kanan atas plafon, itu ada satu button, itu untuk lampu bagian belakang. Ini kalian lihat, lampu bagian belakangnya nyala. Di tengah ini ada tombol lagi, itu kosong.
Di depan ini ada tombol lagi, ini LED bar. Lampu depan ini dikontrol dari sini nih. Jadi kalau kita putar-putar gini, apakah bereaksi kameramen? Ya, ini warna apa ini? Merah. Pengontrolnya adalah di bagian sini. Electricity sudah pasti kita pilih ini yang terbaik. Jadi body KYX dengan perlampuan ini bisa dibilang cukup oke ya, cukup menarik. Kelihatan beda dari beberapa Rubicon karena pemilihan dari body KYX itu juga menentukan. Kalau saya sih ngelihat Rubicon KYX itu bodinya itu lebih gimana gitu daripada body-body Rubicon yang lain ya. Itu kembali lagi ke selera. Kenapa? Karena saya mungkin orangnya norak ya. Suka pakai aksesoris gini ya. Di KYX itu tempatnya aksesoris jadi benar-benar plug and play. Oke, kita lanjut akan buka dia. Cara bukanya gampang. Di bagian legroom depan ini ada pin yang kita tarik aja lalu kita angkat seperti ini. Nah, kelistrikan sudah kita desain dengan menggunakan magnet ya sebagai medianya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita jelasin satu per satu. Mulai dari depan atau dari belakang dulu? Dari depan. Winch dual motor TFL ya. Winch ini kuat banget. Sudah support yang namanya quick release ya. Nah, terus dia juga sudah dilengkapi dengan AC button. Apa tujuannya? Jadi kita harus neken tombol di bawah ini ya, di jari saya ini. Meskipun ininya kita cotek-cotek, dia nggak ada masalah. Jadi tombol ini will save you a lot ya. Kenapa? Karena kalau pakai cotekan begini doang, respon dia ke gulung nahan dan terbakar. Kelebihan dari TFL dual motor adalah torsi yang baik dibanding yang satu motor dan kecepatan tarik yang luar biasa cepat dibanding juga yang satu motor. Kuat mana sama 8274. Kalau cepat, lebih cepat yang ini. Kalau kuat, lebih kuat 8274. Karena volume motornya lebih besar, itu satu. Dan yang kedua, gearnya lebih proper daripada gear-gear yang seperti ini. Loh, kenapa nggak pakai 8274? 8274 kalau ditaruh Rubicon itu jelek, sobatku. Kalau ini kan memang sesuai dengan bodinya. Jadi TFL ini hadir dengan tactical. Mobil ini tactical. Apabila kamu menggunakan 8274, itu kayak kamu lihat itu loh, Rambo atau Terminator, bukan bawa senapan, tapi bawa sanyo air. Modelnya kan kayak kayak pompa air ya. Jadi ya itu relatif kembali ke selera. Jangan tegang-tegang. Kemarin ini bingung. 8274 kata Ivan kayak apa pompa air. Nanti lah dipikir-pikir juga ada yang bilang, iya juga ya, sama ini kayak pompa air. Jokes ya. TFL dual motor yang diaktivator sama ISC 1060. Di belakangnya untuk belok-belok DS ya. DS 45 kita pasang untuk steering. Di belakang ini ada sebuah servo 45. Ini adalah 360 untuk akomodir winch bagian belakang. Nah, winch bagian belakang itu dicotek di sini nih. Ini kalau ke depan rilis ya. Nah, ini rilis ya. Kalau kita mau berhenti gimana? Lepasin tangan aja, dia berhenti. Lalu kita pindah ke cotek bagian belakang untuk tarik. Jadi kontrol winch-nya itu mudah dan kita nggak perlu deg-degan gitu ya. Istilahnya sudah ada supportnya. Jadi kedepannya jadi jauh lebih mudah sobatku. Lanjut di belakang ada servo DS lagi, steering 45, membuat belokannya jadi nggak males-males ya. Servo ini tetap kita pilih jadi andalan karena dari segi kekuatan oke lah. Namun yang paling perlu kita garis bawahi adalah budget ya. Harga servo ini tergolong murah, affordable dan rasanya itu reliable. Loh, katanya temanku kuat Savok, katanya temanku kuat Power HD. Ya, tapi harga servo DS murah. Jauh lebih murah dari itu. Kalau mau kuat-kuatan jangan pakai Savok, jangan pakai Power HD. Ada yang lebih bagus dari itu. Kalian bisa cari tahu nanti setelah video ini. Oke? Lanjut di bagian baterai ya, 5200 3S hardcover. Ini sengaja diberikan ya. Loh, kenapa nggak pakai yang tipis? Karena rencananya nanti kan ada baterai 6000, ada baterai 7200 yang ukurannya segini. Jadi dengan ukuran segini saya rasa perdebatan tentang baterai tray itu sudah selesai ya. Sudah selesai gimana? Saya rasa ya sudah cukup lah ya. Ini
Kamu bisa cari baterai model kayak apa aja, dan itu penting banget karena konsepnya adalah trailing panjang, di mana jalannya itu kan panjang dan akan sangat menyiksa kalau usernya itu atau klien kita disuruh gonta-ganti baterai. Lanjut, di bagian belakang ini ada ISC1060 untuk mengakomodir winch depan tadi, dan ada satu walkie-talkie. As always, ini apa? Ini adalah ESS Sound Simulator, yang mana dia itu bisa berbunyi dengan baik sekali untuk memberikan kesan realistis pada suara mobilnya. Aplikasinya mudah, tidak susah, namun dalam hal ini harus kita lakukan waterproofing. Ya, waterproofingnya kayak apa? Pastiin kalian lakukan hanya di boardnya saja, hindari tombolnya. Untuk tombol kalian pakai sealant. Dan untuk segala jenis konektornya harap jangan di waterproof. Beberapa waktu lalu itu saya masih sering dapat orang mengeluh ke saya, RC-nya habis di waterproof, jadi RC saya habis saya waterproof itu nggak bisa nyala. Oh, waterproofnya kayak gimana? Semua om saya lapisi sampai sekonektor-konektornya. Nah, konektor itu penghantar ya, namanya konektor. Kalau kamu kasih waterproof, dia jadi diskonektor alias nggak nyambung. Nah, jadi konektor tidak boleh di waterproof. Yang di waterproof adalah board yang mengakomodir IC dan beberapa komponen-komponen kecil itu di dalamnya. Penasaran kayak apa? Cek video kita mengenai waterproofing, di situ lengkap kita ulas. Lanjut, untuk bagian shock breaker, tentu saja shock breaker kita pertahankan. Untuk bagian velg, dia menggunakan velg terbaru dari D1RC. Velg ini adalah velg terakhir D1RC di tahun 2024 kemarin dengan konsep baha. Baha itu gimana? Tulisannya baja. Bacanya itu baha. Model velgnya seperti ini cakep banget. Dan untuk gameplay yang menarik, untuk rasa yang tidak pernah bohong dan tidak pernah berdusta, Proline Mickey Thompson Blue Dot atau Predator yang kita pilih. Sehingga mobil ini bisa istilahnya itu menyelaraskan dirinya dengan segala macam yang dipasang. Fusion Pro, terus shock breaker yang baik, velg yang sangat baik, presisi, dan ban yang sangat grip, itu adalah kunci kenikmatan bermain RC Adventure. RC ini didesain overkill. Kenapa? Karena pemiliknya pengen terlihat berbeda daripada Rubicon yang lain dengan menggunakan full part KYX untuk bagian brace dan holder. Brace depan belakang KYX. Shock tower KYX, bando belakang, bando atas itu KYX. Cakep banget. Kalau kalian lihat di sini detailnya sudah luar biasa. Untuk mobil segudang fitur seperti ini, sobatku, kita akan menemukan permasalahan. Ya, di sini saya akan bagi tips buat kamu. 2 tips penting Axial SCX-10 Yang pertama, belilah Micro Servo Spectrum karena akan mendapatkan servo horn. Servo horn ini kamu cari di kotaknya ya. Kamu ubek-ubek di kotaknya nggak ketemu. Servo horn ini hadir di penjualan servo Spectrum. Jadi kamu tinggal plug and play. Itu satu. Karena ini kit, udah pasti harus beli remote. Jadi nggak saya bahas ya. Tipsnya adalah belilah servo, micro servo punya Spectrum ya. Seperti ini ya. SX107 itu kamu akan dapat servo hornnya untuk kamu pakai di dia. Itu wajib. Oh, aku mau beli servo hornnya terpisah, ya itu terserah kamu. Kalau kamu pengen kelihatan original look, ya ini harus kamu lakukan. Yang kedua adalah perkabelan. Karena fiturnya banyak, otomatis kabelnya jadi kayak segini ya. Kamu bisa lihat ya, kabel ini 1 jempol saya ini ya ukurannya digulung jadi segini gede. Oleh karena itu, perhatikanlah layout. Layout bagaimana dia kiri-kiri, bagaimana dia kiri-kanan, logikanya. Kalau di kiri semua seperti ini, kan kita pilih 1 jalur. Maka receiver itu tolonglah taruh di bagian kiri juga. Jangan kamu taruh receivernya di kanan atau kamu taruh di belakang atau di depan. Itu akan sangat menyulitkan dirimu sendiri. Jadi layout itu penting. Itulah yang bisa saya bagi sobatku. Tentang ekspektasi RC ini bagaimana? Ekspektasi RC ini pasti RC ini akan kuat banget. Karena KYX metal part itu presisi dan kuat, nomor 1. Nomor 2, tidak ada terkesan yang dipaksakan ya. Posisi kopel itu relax ya. Jadi bisa kalian lihat
harusnya dia jauh lebih enak dari posisinya aja udah kelihatan, sehingga kedepannya ya RC ini tidak terlalu menyulitkan kita untuk masalah troubleshooting, rungkat kopel dan lain sebagainya, enggak. Untuk semua axial, jangan kalian jual kopel, jangan kalian jual shock breaker. Kalau mau ganti aksi silakan, pesan saya 2 barang itu jangan dijual. Kenapa? Karena shocknya enak banget, bisa disesuaikan, bisa di-adjust, bisa di-setting. Kalian beli RC yang lebih mahal daripada RC-RC yang lain itu karena pertimbangan adalah kopel badak dan shock breaker yang bisa kalian set up. Kalian bisa main ini untuk Lexan, kalian bisa main ini untuk hard body. Jadi ada harga, tetap ada rupa. Oke sob, itulah dia Rubicon kuning ya, yang bisa kalian lihat bersama-sama. Semoga tayangan ini bisa jadi inspirasi buat kamu semua yang lagi nonton, yang lagi wondering aku mau bikin Rubicon kayak apa nih. Silakan dicontoh, silakan dicoba ya. Kalau perlu ulangi videonya beberapa kali, karena di sini kan kalian bisa lihat dia dengan begitu detail. Jika ada pertanyaan, do not hesitate to leave us in comment section ya, karena semua komenmu akan kita tunggu banget. Oke sob, buat kamu semua yang baru nonton, pastiin kamu subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Markas Sipututan, sampai ketemu di review-review kami berikutnya, and bye-bye.